Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam al-aqidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi latar wa ashabil akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabihi wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Setelah kemarin dijelaskan oleh Ustadz Mahbub tentang lawazimul iftari, yaitu kewajiban-kewajiban orang itu boleh berbuka puasa ketika ada uzur. Tapi yang pertama harus mengqadha, yang kedua atau kafarat, yang ketiga atau fidyah, atau boleh menahan sampai waktu maghrib di sisa puasa di hari itu. Sekarang masuk ke bab sunanus siyami. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus siyami, adapun ini bab menerangkan tentang sunah-sunah puasa. Wa amma sunanu, dan adapun sunah-sunah, fasitatun, yaitu ada 6. Al-awwal ta'khirul sahuri. Adapun yang pertama ikut ta'khirul sahuri, yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu kontekstual ya, tergantung konteks. Kalau kalian di sini ngambilnya itu antri terus kemudian ditakutkan kehabisan, misalkan tadi pagi ya lauknya apa, enak-enak ayam, terus ya gitulah. Kalau terakhir kadang karena nggak ada yang jaga, akhirnya ada kucing, dimakan kucing sahurnya, akhirnya nggak jadi sahur. Kalau ditakutkan seperti itu boleh di awal aja ambilnya. Jadi Nabi itu adalah manusia yang basyarun kal basyar, basyarun la kal basyari, adalah manusia biasa yang ya sunah-sunahnya itu sangat-sangat manusiawi ya. Buka sunahnya itu di awal, sahur sunahnya itu di akhir, sholat gak terlalu panjang, ya. Nabi itu sukanya meringankan umatnya, kayak ada keringanan-keringanan dalam ilmu fikih, ada qadha, qadha itu sangat terdesak sekali, qasar, jama, dan lain sebagainya. Yang pertama ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang kedua wa ta'jil atsani, yang kedua wa ta'jilul fitri, yang kedua itu menyegerakan berbuka puasa, bitamri, dengan korma, awil mai, atau air, qabla sholati, sebelum sholat. Korma ini mungkin karena konteksnya di Arab, sesuatu yang manis, jadi berbukalah dengan yang manis-manis kalau nggak ada gula, yang manis yang halal ya. Mungkin ada yang bikin story berbukalah dengan yang manis-manis, tapi gambarnya makanan, tapi di sampingnya ada penampakan muka orang. Itu tren yang sebenarnya haram. Wadarku siwaki, dan meninggalkan siwak ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Zawal, tergelincir matahari. Jadi setelah kalian kalau berdiri itu
bayangannya itu dari yang gak ada bayangannya terus tergelincir ke arah, kalau kita ke barat ya, itu mulai tergelincir. Saat itu pula setelah zuhur mulai dimakruhkan untuk siwak atau sikat gigi kalau di kita. Wal judu fi syahri ramadhana, dan yang keempat itu sunnah puasa. Ketika puasa disunahkan untuk menjadi orang yang dermawan. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, 5 sabako, 5 seperti perkara sabako yang telah lewat apa ma min fadhailihi, saking keutamaan ma fi zakati, in dalam zakat. Apa bedanya zakat sama sodakoh? Zakat itu sesuatu yang kalian keluarkan sebagian dari harta kalian di bulan Ramadan sampai sebelum Syawal. Kalau sedekah bisa kapanpun, tapi kalian jadi orang yang loman atau dermawan di bulan Ramadan itu termasuk sunnah Nabi. Wa mudarasatul Qur'ani, dan yang kelima sunnah Nabi yaitu deres Al-Quran. Deres itu bedanya sama batin, itu beda ya. Deres itu talafuzul Quran, melafadzkan Quran seenggaknya kedengaran oleh telinga. Salat aja menurut Imam Syafi'i itu seenggaknya Fatihah, terus lafadz yang wajib apa? Fatihah. Kemudian tasyahud itu seenggaknya dilafadzkan dan kedengaran oleh telinga kalian. Ada yang baca Qur'annya dalam hati selama bulan Ramadan ini, sehingga dari asar sampai maghrib dapatlah 10 juz, ada gak? Nah, pahala batin Quran dengan deres Quran itu sangat-sangat jauh, sangat beda. Allah itu suka hambanya yang ini ya, balighuni walau ayah, sampaikanlah walau ayat, jadi ucapkanlah walaupun seayat saja dalam satu hari. Yang keenam, wal itikafu, dan itikaf fil masjidi, di dalam masjid. Ini pada niat itikaf gak? Niatnya itikaf tapi pandangannya ke mana? Ya, ke Sanitren. Wal itikafu fil masjid, dan itikaf di masjid. La siyama, selagi masih fil ashri al akhiri, di dalam 10 hari akhir bulan Ramadan. Sekarang udah hari ke 18. Nah, sunnah Nabi itu biasanya Nabi melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi dalam konteks di sini karena kalian ada kewajiban sekolah, ya lakukan kewajiban yang lain dulu. Fahuwa, maka adapun iktikaf adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf itu adalah adat atau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada siapa Nabi, idza dakhala, ketika masuk siapa Nabi, ulangi, idza dakhala ketika masuk apa al-ashru 10 al-awakhiru yang akhir, tawa maka melipat siapa Nabi al-firasya ing kasur. Maksudnya 10 hari terakhir Nabi itu fokus untuk sahirul layali, menghidupkan malam-malam. Wamang tolabal ula sahirul layali, barang siapa yang mencari kemuliaan maka bangunlah atau hidupkanlah malam-malam. Bahkan pemimpin dunia, salah satu pemimpin dunia yang telah syahid, Imam Ali Khomeini,
menganjurkan untuk sahirul layal, bangunlah untuk salat tahajud. Wasyadda al-mizaro wadaba ad-aba ahlahu. Wasyadda dan naleni al-mizaro ing celemek, apa itu? Ya pokoknya penutup, biasanya ibu-ibu kalau masak ada penutupnya itu. Wada'aba wa ad-aba ahlahu. Apa artinya? Tegasnya adamu an-nasba, adamu langgeng ake atau membiasakan siapa ahlu keluarga Nabi fil ibadati ing dalam ibadah. Bahkan Nabi itu menganjurkan keluarganya untuk menegakkan 10 hari terakhir itu dengan ibadah malam. Fiha lailatul qadri. Mungkin siapa tahu ya, dapat di dalamnya itu terdapat malam Lailatul Qadar. Wal aglubu, dan adapun yang paling umum atau masyhur atau paling terkenal, annaha, bahwasanya Lailatul Qadar fi autariha, yaitu di tanggal ganjilnya. Terus gimana misalkan sekarang tuh tanggalnya beda, Muhammadiyah tanggal satunya ganjilnya tanggal sekian, terus kita ngikutin pemerintah ganjilnya tanggal sekian, terus malaikat akhirnya nyatet ganjilnya kapan? Nah, Lailatul Qadar itu lebih atau potensi didapatkan itu bagi yang istiqomah menghidupkan malam, setiap malam dihidupkan semua. Jadi jangan cuma ganjilnya doang, tapi genapnya juga. Soalnya sekarang tanggal ganjilnya itu beda sama Muhammadiyah, antara hisab ataupun ru'yah. Wa asbahu, dan adapun yang lebih mirip, wa asbahul autari, dan adapun yang lebih mirip ganjil, iku lailatu ihda wa salasin, yaitu malam di tanggal 1, wa salasin dan 3, wa khamsin dan 5, wa sab'in dan 7, wa tatabu'u, dan adapun nuli-nuli ataupun terus menerus fi hadzal i'tikafi, ing dalam i'tikaf ini, aula, yaitu lebih utama. Makanya 10 hari terakhir terus menerus gak peduli ganjil atau genap, itu lebih utama mendirikan malamnya ketimbang ganjilnya doang. Fa in nadaro, maka ketika bernadar siapa man i'tikafan, kepada i'tikaf, mutatabi'an, halnya dengan nuli-nuli atau apa, terus menerus, au nawahu, atau berniat siapa manhu ing i'tikaf, ing koto amaka, terputus atau itu terputus apa, tatabuhu, nuli-nuli ini man, bil khuruji, dengan keluar, min khairi daruratin, keluarnya seseorang selain darurat. Kalian i'tikaf di malam 10 hari bulan Ramadan terakhir, keluar dari masjid tanpa ada keperluan darurat, maka tatabunya itu terputus. Kama law kharaja, sebagaimana perkara law kharaja, jika keluar siapa man li'iyadati maridin, untuk nekani orang sakit, menjenguk orang sakit, au syahadatin, ataupun menyaksikan, au janazatin, ataupun mendatangi jenazah, au tajdidi thaharatin, ataupun memperbarui bersuci. Wa in kharaja, maka ketika keluar, liqada'il hajati, untuk keperluan menunaikan hajat, lam yangqati, maka tidak batal apa i'tikafuhu, i'tikafnya man.
Walahu maka itu bagiman ayat tawaddu'a seenggaknya harus berwudu fil baiti di rumah. Wala yang bagi dan tidak seyoknya apa ayyaruja agar tidak condong atau memprioritaskan siapa man ala syughli akhir ala syughrin akhir atas kesibukan yang lain. Karena ada siapa Rasulullah SAW la yakhruju tidak keluar siapa Nabi illa li hajatil insani kecuali untuk kebutuhan manusia. Wala yasalu dan tidak meminta siapa Nabi anil maridi atau nekani siapa Nabi anil maridi saking orang sakit illa maron kecuali orang yang benar-benar ketemu sama Nabi. Di Nabi 10 hari terakhir itu fokus untuk iktikaf qiyamul lail. Tidak keluar kecuali jenguk orang sakit atau ada yang meninggal takziah, kemudian kecuali juga ketika batal wudunya kembali bersuci dan juga tidak mendatangi orang sakit juga kecuali benar-benar ketemu. Memprioritaskan 10 hari terakhir itu khusus untuk iktikaf. Wayang qata'u dan terputus apa atatabu'u bil jima'i. Melanggengkan iktikaf di masjid bisa terputus bil jima'i dengan jima. Apa itu jima? Ya berkumpul jama'a yajma'u berkumpul antara suami dan istri. Wala yang qati'u dan tidak terputus apa tatabu bitakbili dengan ngambung atau cuma sekedar ciuman. Untuk keterangannya yang selain hubungan suami istri, selain yang menimbulkan tanazu atau keluarnya sampai keluar sesuatu itu masih belum terputus. Berarti bersenang-senang dalam hal lain dari selain minal dari lutut sampai pusar itu masih boleh. Wala ba'sa dan tidak apa-apa fil masjid di masjid bitatoyubi di masjid boleh juga memakai wangi-wangian. Wa aqdi nikahi dan ataupun boleh ada akad nikah. Wa bil akli wan naumi dan makan tidur juga boleh. Wal ghuslil yadi dan membasuh tangan fitos di dalam baskom. Zaman Nabi itu wudunya masih belum ada sanyo. Jadi dari sumur masih dimasukkan ke gentong. Terus Nabi wudunya dari situ. Wa kullu dzalika dan tiap-tiap itu apa tatib apa ghuslil yad atau akal wan naum qad yahtaju teman-teman telah benar-benar dibutuhkan ilaihi maring zalik fit tatabu'i dalam melanggengkan atau iktikaf di masjid. Wala yang qati'u dan tidak terputus apa atatabu nuli-nuli bi khuruji ba'di badanihi dengan keluarnya sebagian badannya man. Jadi kalau kalian iktikaf kakinya keluar masjid, badannya masih nempel di keramik, itu masih dibilang iktikaf kalau sebagian. Tapi kalau keseluruhan udah tidak dibilang iktikaf. Atau ada yang kepleset terus kepalanya udah di tanah terus tapi kakinya tinggal jarinya yang masih di keramik, itu masih dibilang iktikaf. Keluar iktikaf ketika seluruh badan sudah di luar masjid.
Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni, yaitu mendekati atau marki, rosahu ing kepalanya Nabi, fatarjulahu maka menyisirkan hu kepada Nabi siapa, Aisyah Ummul Mukminina, ya tegasnya ibunya orang-orang mukminin, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha saking Aisyah, wahia dan halnya adapun Aisyah itu fil hujrati di dalam kamar. Jadi sebenarnya rumah Nabi itu gak terlalu luas ya, sehingga ketika Nabi sholat malam itu, beres sholat malam, Nabi meletakkan kepalanya di lututnya Siti Aisyah, dan ketika itu Aisyah menyisirnya. Ada yang bilang ya ruang tamunya Nabi, ya kamarnya juga, ya kamarnya itu bisa dibilang ruang tamu, bahkan mungkin cuma satu kotak doang ya rumah Nabi itu. Ada yang bilang kadang Nabi itu kalau sholat malam ya sambil mepet-mepet Sayyidah Aisyah. Oke, sedikit lagi. Wa mahma kharajal mu'takifu liqada'i hajatihi. Dan pada suatu waktu misalkan orang yang beriktikaf itu keluar untuk memenuhi hajat atau kebutuhan. Fa idza ada yamagi ayyastanifan niyata illa idza kana qad nawa. Kalau kembali seharusnya seyogyanya itu harus memperbarui niat atau memulai niat kembali, yasta'dif an-niyat illa idza kana qad nawa awalan, kecuali kalau udah niat asyrata ayamin mathalan, sudah diniatkan untuk 10 hari, wal afdolu, dan adapun yang paling utama ma'adzalika at-tajdidu, yang paling utama ketika itikaf itu ketika udah keluar dari masjid itu tajdid dunia, memperbarui niat. Gimana niat itikaf? Nawaitul itikafa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Oke, mungkin pembahasan hari ini cukup sekian tentang asrarus shaumi wa syurutihi al-batinah, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang bersifat batin, akan dijelaskan besok oleh Ustadz kita yang mulia, Ustadz Syarifuddin. Nahdatim biqiraati kafaratil majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.